Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Kamis 19 Desember 2024, Hari Biasa Khusus Advent. Renungan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketaatan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah Tuhan untuk membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sementara itu umat menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait Allah. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia berpulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan kisah tentang Sakaria dan Elisabet. Sebuah gambaran yang menarik bahwa Sakaria dan Elisabet ini dipandang sebagai keluarga yang baik dan taat di hadapan Tuhan. Maka tema permenungan kita adalah hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Sakaria dan Elisabet adalah keluarga Israel yang baik dan sungguh religius. Namun yang menjadi sebuah tantangan bagi mereka adalah mereka tidak mempunyai keturunan. Alasannya karena Elisabet dikatakan sudah mandul dan mereka berdua sudah lanjut usia. Dalam tradisi Israel,
Mandul itu dipandang sebagai sebuah kutukan dari Tuhan. Dan bila sebuah keluarga tidak memiliki keturunan, maka keluarga itu dipandang sebagai keluarga yang tidak diberkati oleh Tuhan. Lukas memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan Zakaria dan Elisabet yang kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ketiga ayat tersebut mengungkapkan bahwa keluarga Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang hidup dalam perintah dan aturan atau hukum Tuhan. Hal itu mengingatkan kita akan rumusan yang sama dalam kitab-kitab Nabi Musa. Mungkin kita bisa baca di kitab Ulangan bab 4 ayat 40 dan kitab Bilangan bab 36 ayat 13. Di sana dikisahkan bahwa orang Israel hendaknya hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kisah Zakaria dan Elisabet ini pun memiliki kesamaan dengan kisah Ayub, di mana orang baik menderita di hadapan Tuhan, atau seolah orang baik dihukum oleh Tuhan. Sebuah pertanyaan yang menantang iman kita yaitu, mengapa orang baik dan orang yang taat pada Allah mendapat hukuman dari Tuhan? Namun kesetiaan yang dihidupi oleh Zakaria dan Elisabet mendatangkan berkat dari Tuhan bagi keluarga mereka. Sebagai seorang imam, Zakaria selalu setia untuk mempersembahkan kurban di bait Allah. Hal itu dia lakukan setiap hari dan membuatnya mendapatkan tanda ajaib atau tanda mujizat dari Allah. Sebuah ungkapan peneguhan dari malaikat kepada Zakaria. Jangan takut, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Rumusan yang sama kita temukan ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Bunda Maria. Ketika Bunda Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mungkin hal yang sama ditanyakan oleh Zakaria. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padaku? Zakaria yang bisu menjadi penggema suara kenabian, dan Elisabet yang mandul kembali menemukan jati dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa inilah sebuah perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sebuah kisah yang sangat boleh kita katakan bandingkan antara Maria dan Elisabet. Elisabet di hari tuanya dia mendapatkan mujizat, dia mengandung. Kelahiran dan kehadiran Yohanes membuka sebuah babak baru bagi umat Israel dalam memaknai hukum Taurat dan menjalin relasi yang baru dengan Tuhan. Kehadiran Allah melalui malaikat bagi Zakaria dan Elisabet menjadi tanda bahwa Tuhan itu pemurah dan penyayang. Dia senantiasa setia pada janji keselamatannya bagi umat Israel. Dan janji keselamatan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Tuhan itu pemurah dan penyayang. Dia sudi mendengarkan doa orang yang tulus dari setiap umatnya. Kisah Zakaria dan Elisabet mengundang kita untuk kembali melihat, merefleksikan, dan memaknai perjalanan keluarga kita masing-masing. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama untuk bertumbuhnya iman. Tuhan tidak mengharapkan persembahan yang berlimpah, namun Tuhan menghendaki agar setiap benih iman yang ada dalam diri kita masing-masing hendaknya tetap dijaga untuk bertumbuh dan berkembang. Kuncinya adalah kita tetap setia untuk mendengarkan kehendak ilahinya dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hendaknya mari kita belajar dari keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka mungkin sering dibicarakan dan bahkan dicibirkan oleh masyarakat Israel saat itu. Mungkin saja ada yang bilang bahwa mereka dikutuk oleh Tuhan karena mereka tidak memiliki keturunan. Cibiran itu tidak membuat iman Zakaria dan Elisabet menjadi layu. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apakah kita mudah putus asa dan mundur dari tugas, mungkin sebagai pengurus gereja, baik di paroki, stasi maupun lingkungan? Bekerja di gereja terkadang membosankan dan melelahkan, sebab banyak waktu tersita
Dan bahkan kalau sering kita ungkapkan bahwa bekerja tanpa gaji begitu ya. Tetapi marilah hendaknya kita menyadari bahwa kelelahan, kecapean kita akan diganti dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan lebih, tapi juga tidak membuat kita atau memberi kurang dari yang kita butuhkan. Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita untuk mengatasi setiap persoalan dan tantangan hidup yang kita alami. Semoga hari demi hari kita semakin membuka hati dan meringankan langkah kita untuk menerima dan mewartakan Tuhan dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.